Halo, selamat siang teman-teman semua. Siang-siang. Sebelumnya kenalin, aku Era dari Patmana 75. Mungkin dari teman-teman udah tahu aku ya, soalnya aku juga udah tahu sebagian besar nama yang ada di room ini juga. Nah, di sini aku bareng sama dua anak FH lainnya, sama-sama UGM, cuman satunya Univ Google Meet, satunya Univ Gajah Mada ya. Yang Univ Google Meet ini teman seangkatanku, kak saya, dari 75 juga. Hai hai. Yang kedua ada Mbak Sheila dari Patmana 73. Halo, aku Sheila, Fakultas Hukum Angkatan 2018. Nah, ini nanti presentasinya kita pisah jadi dua. Yang pertama nanti Kak saya bakal presentasi, terus nanti dilanjutin sama Mbak Sheila. Kak saya silahkan, bisa mulai. Oke, halo teman-teman. Aku izin share screen dulu ya sebentar. Ini suaraku kedengeran jelas nggak ya? Jelas kok. Jelas-jelas. Oke, sebentar ya. Udah belum? Udah keluar belum? Udah, Kas. Udah. Oke. Jadi selamat siang Udah. teman-teman semuanya. Aku Kak saya dari angkatan 75. Di sini aku mau kayak cerita pengalamanku di Fakultas Hukum kayak gimana. Mungkin nanti kalau misal tentang kurikulumnya sendiri sama apa yang ada di Fakultas Hukumnya itu nanti bakal diceritain sama Mbak Sela ya, Mbak. Jadi ini aku mau cerita pengalamanku dulu. Jadi gimana sih adaptasi di masa awal kuliah di Fakultas Hukum? Aku pas pertama masuk tuh ngerasa kesusahan karena gak akan daring kan ya. Aku kayak ngerasa informasi yang keluar pas lagi jam kuliah kayak itu tuh pas liuran gitu. Ada yang bener lah, ada yang enggak. Jadi menurutku di Fakultas Hukum ini kayak harus hati-hati banget sih tentang kayak informasi yang ada. Terus kalau bisa cari temen yang bisa nge-support kalian, walaupun ya aku setuju juga sih harus mandiri, cuman kayak kalau kamu punya temen gitu di Fakultas Hukum nanti bakal lebih gampang, karena nanti kalau misalnya ada informasi-informasi yang kelewat sama kamu bisa diingetin sama temenmu sendiri. Terus untuk kuliah daring, aku ngerasa di Fakultas Hukum kayak ya udah biasa aja sih kuliah daringnya, jadwalnya juga di semester 1 masih luang banget, aku masih punya banyak waktu untuk ikut kegiatan-kegiatan segala macam. Terus untuk tugas, wah aku senang banget sih di semester 1. Mungkin aku dosennya juga dapetnya yang enak-enak kali ya. Jadi tugasnya tuh sangat jarang. Kalau ada pun itu dulu aku kemarin nih semester 1 ini aku ngerasa kayak cuman yang bener-bener susah cuman ya 2 kali lah seminggu tuh. Paling kalau misalnya ada yang rutin itu cuman kuis, tapi itu pelajarannya bukan pelajaran, mata kuliahnya apa itu? Pendidikan agama Islam. Maksudnya bukan yang hukum gitu. Ya, gitu. Adaptasi di masa awal kuliah. Pokoknya intinya ya gitu, hati-hati sama informasi sama cari temen yang baik. Cuma gitu doang sih. Paling satu catatan yang aku sadarin pas lagi di Fakultas Hukum itu karena anaknya banyak, kamu jadi kayak harus punya poin plus di diri kamu sendiri gitu. Kalau enggak, soalnya kayak si dosen ini nggak akan ngenotis kamu, apalagi di kuliah daring ini udah dosen yang nggak bisa ngeliat mukamu, anaknya banyak banget, aku dapat kelas tuh, satu kelasnya bisa beratus-ratusan orang. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya something special about you, rada susah untuk stand out gitu from the crowd. Gitu. Ya gitu. Aku nggak ngerasa terlalu kesusahan sama materi-materi yang ada di Fakultas Hukum. Aku kira bakal banyak kayak ngafalin, tapi ternyata lebih cenderung ke bagaimana kamu memahami hukumnya. Tapi mungkin nanti bakal dibahas lagi sama Mbak Sela di bawah. Jadi ya gitu. Terus impresi pertamaku sama pengalaman apa yang udah aku lakukan di masa semester 1. Impresi pertamanya yaitu aku ngira pelajarannya bakal tentang ngafalin undang-undang. Tapi ternyata ya dosennya malah lebih fokus kayak pendapat-pendapat kita tentang hukum-hukum yang ada. Jadi banyak banget diskusi yang terjadi di dalam kelas gitu selama
selama kelas berlangsung. Cuman catatan yang harus diperhatikan, karena orang-orangnya banyak, kamu harus memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin lah untuk mendapatkan perhatian dosen, atau kalau misalnya tujuan untuk dapat nilai. Terus pengalamanku selama semester 1, aku ikut organisasi, lomba, sama kerjaan juga aku dapat, alhamdulillah. Organisasinya aku cuman ikut satu, itu ALSA. Dan ini bagi anak Padma yang suka ngevent, aku rasa kalau kalian masuk di Fakultas Hukum tuh bakal seneng banget sih, karena pengalamanku di ALSA aja, ini cuma satu organisasi aja itu udah banyak banget eventnya. Apalagi masih banyak organisasi lain gitu di Fakultas Hukum. Jadi ya, kalau kalian suka ngevent di Fakultas Hukum, ya banyak wadah lah yang bisa nampung kalian. Terus lomba-lomba juga banyak kalau misalnya kalian nyari prestasi, dan lombanya berbagai bidang ya, segala macem. Itu udah terjamin. Dan alhamdulillahnya aku juga di akhir semester 1 ini dapat kerjaan, ditawarin sama dosenku di Fakultas Hukum, cuman di programnya program magister, jadi bukan di S1. Jadi gitu, penting banget sih ada koneksi sama teman, apalagi koneksi sama dosen. Ya gitu yang aku bilangin, harus pintar-pintar nyari koneksi lah. Apalagi kalau misalnya kamu tujuannya pingin dapat link-link sama orang luar gitu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutin sama Mbak Sela. Oke, jadi sekarang aku mau ngelanjutin penjelasan dari Lintang. Jadi yang pertama, kalau di EVA ini belajar apa aja sih? Kan banyak ya anggapan orang-orang kalau di EVA itu katanya hafalin undang-undang banget. Nah, itu tuh enggak. Jadi biasanya emang di setiap mata kuliah itu pasti kalian dijelasin suatu undang-undang, tapi menurutku kalian itu nanti bakalan bisa ingat sendiri gitu pasal-pasal penting dari suatu undang-undang. Dan terus lebih penting lagi untuk kalian itu tahu konsep dari pasalnya. Jadi bukan cuma sekedar ngafalin bunyi pasal A apa, pasal B apa, jadi tapi kalian benar-benar butuh untuk tahu konsep di balik pasal itu gitu. Jadi misal kalau pencurian itu konsepnya gimana dan pasal lain gimana kayak gitu. Nah, jadi kalau di EVA itu belajarnya itu kita lebih mengenal hukum secara umum. Kan hukum itu berkaitan banget ya dengan kehidupan kita dalam sehari-hari, banyak masalah mulai dari hal kecil maupun sampai ke hal besar. Contohnya hal kecil misal kalau kita hidup bertetangga nih, terus misal ada pohon tetangga itu masuk nyampe ke pekarangan rumah kita, ternyata itu tuh ganggu. Nah, dari hal sekecil itu tuh ada gitu aturannya dalam hukum. Jadi menurutku bagi kalian yang suka menyelesaikan suatu masalah, bagi kalian yang suka cari-cari jalan keluar dari masalah, itu tuh cocok banget di hukum, karena kalian nanti bakal tahu aturannya apa, terus gimana cara nyelesaiannya, kayak gitu. Nah, terus kalau selama kuliah di Fakultas Hukum ini, pembelajarannya sih menurutku lebih ke teori. Benar kata Lintang, nggak semuanya ngafalin, tapi lebih ke teori gitu. Jadi kita tuh dari semester 1 emang belajarnya luas banget cakupannya, tapi nanti di semester 5 kita bisa ambil satu konsentrasi sesuai dengan kita yang pilih. Nah, konsentrasinya apa? Ini tergantung departemen mana yang kita pilih. Jadi, di EVA ini ada banyak banget departemennya, ada 11 departemen. Yang pertama ada hukum adat, kedua ada hukum agraria, ketiga ada hukum internasional, keempat hukum lingkungan, hukum dagang, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum Islam, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Nah, kalian bisa pilih nih, kalian sukanya yang mana nanti di semester 5. Jadi kalian nanti bisa dapetin mata kuliah yang lebih ngerucut ke yang udah kalian pilih itu, konsentrasi yang udah kalian pilih itu. Terus aku mau nambahin tentang sistem pembelajaran waktu tatap muka dulu. Sebelum ada corona, kalau pembelajaran tatap mukanya itu basicnya lebih dosennya itu ngejelasin lewat PowerPoint. Terus satu kelas benar kata Lintang bisa sampai 100-an orang tergantung mata kuliahnya, ada juga yang cuma 40, tapi bisa juga nyampe 100. Jadi kalian emang kalau mau dinotis emang harus gercep-gercep gitu, kayak jawab pertanyaan, diskusi, kayak gitu. Nah, terus lanjut ke prospek kerja kalau di bidang hukum, menurut aku banyak banget. Jadi kalian tuh bisa masuk ke yang di bidang hukum sendiri atau di non-bidang hukum itu sendiri. Jadi di bidang hukum kalian bisa jadi jaksa atau jadi pengacara, jadi hakim, jadi notaris, jadi arbiter, dan lain-lain.
Terus ada juga di non-bidang hukum, kalian bisa jadi dosen, bisa jadi politikus kalau kalian tertarik, bisa jadi HRD. Nah, terus kalian juga bisa jadi konsultan hukum. Kan sekarang ini banyak ya perusahaan-perusahaan terkenal. Nah, kalau kalian misalkan tertarik nih masuk ke suatu perusahaan, konsultan hukum tuh sekarang pasti lagi dibutuhin banget gitu sama suatu perusahaan. Kalau misalkan dia mau mengadakan kontrak dengan perusahaan lainnya atau perusahaan itu mau menjadikan perusahaannya badan hukum, pasti itu konsultan hukum sangat dibutuhkan. Terus aku mau lanjut ke organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum UGM. Jadi Fakultas Hukum ini ada banyak organisasi, disebutnya itu LO dan LSO, lembaga otonom dan lembaga semi otonom. Kalau lembaga otonomnya itu adalah Dema Justisia, itu kayak BEM-nya di FH UGM. Terus yang kedua ada ALSA, dan yang udah seperti dijelasin Lintang tadi, kalau ALSA itu cocok banget emang buat kalian anak-anak Padma yang suka event, karena ALSA itu kayak perkumpulan fakultas hukum bahkan di seluruh Asia gitu. Jadi ALSA itu ada di Malaysia juga, ada di Thailand dan lain-lain. Itu nanti kegiatannya ada kayak rapat nasional, terus ada musyawarah nasional kayak gitu. Jadi kalian bisa ikut. Lalu ada organisasi Makamah. Itu bagi kalian yang tertarik dengan jurnalis, bagi kalian yang suka nulis itu bakalan cocok banget karena organisasi Makamah ini nanti dia buat majalah, buat buletin kayak gitu. Terus ada Majestic 55 itu organisasi pecinta alam. Terus ada Apakah itu organisasi kesenian di FH UGM, kegiatannya ada teater, ada tari, dan lain-lain. Terus ada KMFA, Keluarga Muslim Fakultas Hukum, KMK Keluarga Mahasiswa Katolik, dan PMK Persatuan Mahasiswa Kristen. Mungkin segitu dulu dari aku, bisa lanjut ke Era lagi. Makasih Mbak Sheila dan Kak saya. Ini untuk dari teman-teman dari Tujuna mungkin ada pertanyaan untuk dua pembicara dari FH. Kalau enggak, aku yang tanya nih. Isi Mas. Mbak. Keke mau masuk FH kan ya? Siapa nih? Iya, mau tanya apa? Monggo. Kalau masuk organisasinya tuh susah nggak sih Mbak, Mas, di Fakultas Hukum tuh? Coba dari Lintang dulu, kemarin yang online gimana? Sebenarnya tuh kalau masuknya enggak, tapi keep track informasi mengenai organisasinya yang susah. Seperti yang tadi aku bilang kan, karena daring kan banyak banget kan informasi yang pasti liburan. Jadi kalau kemarin aku di ALSA tuh kan, di ALSA itu tuh kayak ada masa internship-nya gitu. Dan di situ ya udah aku interview, masuk, internship itu kayak kita bisa nyoba-nyoba event-event yang diadain sama ALSA gitu kan. Ya udah sih kayak cuman gitu aja, cuman ya itu harus hati-hati kalau ada informasi yang kelewatan, susah kalau udah kayak gitu. Mungkin dari Mbak Sheila? Ya aku mau nambahin juga, menurutku juga emang nggak susah. Jadi kalian emang kebanyakan ada wawancara, terus kayak ada internship yang kata Lintang. Jadi kayak kita di lab dulu, kita tuh cocok nggak, misal kita pilih divisi A, kita kayak dilihat dulu kita nih, Mas cocok nggak kalau divisi A. Kalau nggak cocok nanti kan kita bisa dipindah ke divisi B kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak susah, kayak wawancara biasa aja. Aduh. Teman-teman Tujuna yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau enggak, aku yang tanya ya. Halo. Last question nih. Oke. Oke. Tanya yuk. Sebelumnya maaf aku nggak bisa on cam soalnya emang kondisinya lagi nggak memungkinkan. Di sini aku mau tanya gimana caranya yang efektif untuk dapat info-info up to date atau untuk cari link-link relasi selain dari teman-teman. Apalagi sekarang kan pembelajaran online kan juga seakan-akan membatasi ruang gerak kita untuk bersosialisasi seperti itu. Terima kasih. Mungkin Mbak Sheila mau jawab duluan, Mbak. Kalau dari aku ya, kalau untuk cari tahu info tuh, kalau di FH sendiri udah ada official account, itu namanya informasi advokasi. Nah, jadi di official account itu udah setiap hari udah ngasih pemberitahuan nih, misal ada kelas KRS mulai hari ini, terus
periode bayar UKT dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu dia udah ada broadcast-nya. Nah, jadi kita harus sering-sering ngecek official account itu, ada informasi terbaru apa, kayak gitu. Itu dari aku. Kan ada yang mau nambahin? Aku mau nambahin deh, kayak kan tadi ditanyain gimana cara dapat link-link, apalagi karena daring ini kan susah kan ya membatasi ruang gerak. Kalau aku tuh kemarin strategi yang aku terapkan itu, aku berusaha ini aja sih, kayak deketin dosennya, kayak nyari linknya lewat dosen. Menurut aku itu bakal bantu banget sih, gitu aja sih. Ya. Oke, terima Oke, kasih ya Mbak atas jawabannya. Untuk FH mungkin segitu dulu ya. Sebenarnya Kak saya sama Mbak Sheila kalau diminta untuk ngomong setengah jam sampai sejam bisa, cuman kasihan Ilkom juga. Jadi dari hukum segitu dulu. Makasih teman-teman semua. Ya, makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Yo, thank you anak-anak hukum. Gue anak-anak FH nih, keren-keren semua. Oke, selanjutnya teman-teman dari Ilkom ya. Sekutin Ilkom. Ada Upi. Silakan Pi. Yuk, mari.